saya Krisdayanti dari kelas Tadris IPSC semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Metode secara harfiah yang berarti cara, dan secara umum metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa metode mengajar merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode itu sendiri merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu, salah satu masalah yang sangat memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran adalah metode pembelajaran. Seorang fasilitator perlu pula mempelajari pengetahuan yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, khususnya metode pembelajaran yang berguna untuk bagaimana memproses terjadinya interaksi belajar. Jadi, metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. Secara garis besar, dalam proses interaksi belajar, metode pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 fase utama, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Di sini juga terdapat klasifikasi metode pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan guru dalam memilih metode sesuai dengan strategi yang akan dipilih. Klasifikasi metode pembelajaran antara lain, yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung sangat diarahkan oleh guru. Metode yang cocok antara lain ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan drill, serta latihan. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Metode yang cocok digunakan antara lain inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, peta konsep. Nah, yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Maka metode yang cocok antara lain diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau proyek, dan kerja berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan memacu belajarnya sendiri. Dapat dilaksanakan sebagai rangkaian dari metode lain atau sebagai strategi pembelajaran tunggal untuk keseluruhan unit. Metode yang cocok antara lain pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbasis komputer, dan e-learning. Yang kelima, belajar melalui pengalaman, berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor krisis dalam pembelajaran empirik dan efektif. Metode yang cocok antara lain bermain peran, observasi atau survei, dan simulasi. Adapun prinsip-prinsip metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan kali ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran.
Prinsip umum penggunaan metode pembelajaran adalah bahwa tidak semua metode pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran dan keadaan pembelajaran berlangsung. Semua metode pembelajaran memiliki kekhasan sendiri-sendiri dan relevan dengan tujuan pembelajaran tertentu, namun tidak cocok untuk tujuan keadaan yang lain. Dengan kata lain, semua metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada 4 prinsip umum dalam menentukan pembelajaran, diantaranya berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada aktivitas peserta didik, berorientasi pada individualitas, dan berorientasi pada integritas. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu metode pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas peserta didik. Belajar bukan sebatas aktivitas menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, yakni memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, metode pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh sikap peserta didik yang pura-pura aktif padahal sebenarnya tidak. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun guru mengajar sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Yang terakhir, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.